Oke, terima kasih teman-teman sudah bergabung di Think Club yang ketiga ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Atau jawab salam saya juga terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar. Terdengar. Alhamdulillahilladzi khalaqona min nafsin wahidah wa batha minhuma rijalan wa nisaa amma ba'du. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di layar Zoom bersama Mubadala di ngaji Overthink Club di seri yang ketiga ini. Seri yang ketiga ini ada apa ini Mbak Aida, Mbak Zahra? Chillgromik, oke. Aduh kok jadi pengen minum. Oke, di seri yang ketiga ini ada chill grooming. Di sini ada Kak Layyinah Nur Khadijah yang sudah standby dari jam 12 ya, Mbak ya. Iya, dari jam 8 pagi tadi kebetulan. Tapi sayang sekali Kak Patwa Amalia tidak bisa hadir karena tadi beliau berkabar sedang ada di IGD. Semoga dalam keadaan baik-baik Oh, saja ya. Karena amin, amin, dikonfirmasi amin. lanjut beliau tidak ada kabar, tapi semoga semoga saja dalam kondisi baik-baik saja. Oke, Amin, amin. di sini sudah hadir beberapa teman yang ada di ruangan Zoom. Sekitar berapa ya? 1.000, wih, 1.000. Ya, di sini Kalina tenang tidak sendirian meskipun Kak Patwa sudah tidak tidak bisa hadir, tapi di sini ada Kak Fevi, ada Kak Aida, ada Kak Zara. Jadi kita berbagi sharing saja. Oke, gimana Mbak anu kakak-kakak Mbak Fitri gimana Kak Fitri? Silakan untuk dimulai. Kan setiap kan enggak katanya Ah, setiap sesi pasti ini mic-nya aman. Aman-aman. Iya, drama mic setiap setiap overthink club. Oke, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung lagi di overthink club sesi ketiga. Kita sekarang akan berdiskusi dan juga sharing-sharing soal tema seed grooming gitu ya, dengan Mbak Laina dan juga Kak Fatwa. Tapi karena Kak Fatwa tadi ada halangan, mungkin nanti kita akan lebih banyak diskusi juga dengan Om Dul gitu ya, dengan Mbak Zahra, Kak Aida, dan Kak Fevi. Eh, untuk mengawali mungkin apa nanti dari teman-teman Mubadala juga bisa sharing ya bagaimana tanggapannya soal seed grooming, karena kemarin juga kita sempat rame ya DMKS, kita sempat bahas juga karena isu ini juga kemarin sempat rame lagi setelah salah satu artis ya apa ya bersuara tentang pengalamannya jadi korban cheat grooming lewat buku yang dia terbitkan gitu, dan kemarin juga udah banyak tulisan-tulisan tentang itu. Terus sebelum itu mungkin ada teman-teman yang mau berbagi atau sharing bagaimana tanggapannya soal cheat grooming ini, lalu nanti bisa ke Kak Laina. Aku kalau Kak Laina. Boleh, silahkan. Silakan Kak Laina untuk memulai sebelum ke teman-teman. Oke, terima kasih atas waktunya tim Mubadala yang saya hormati, saya kasihi dan saya sayangi. Suara saya aman Makasih. ya? Mana? Aman. Yang kecil suaranya siapa? Suara Ini saya. suara saya tadi deh. Ya, Oke. Mika cuma 2, Onge 5. Berarti harus nambah mic itu. Kayaknya ini jadi Iya. rutinan deh nanti setelah Ramadan. Rutinan podcast. Nah, Oke, baik, mungkin sebenarnya secara terminologi atau secara pengertian, saya kira yang ada di ruangan ini sudah sangat paham dengan apa itu praktik child grooming. Tapi kayaknya kurang afdol kalau tidak kita ulas mulai dari akar-akarnya. Baru kemudian kita kenali tandanya agar kita lebih aware dan lebih memahami lagi apa itu child grooming, gitu kiranya. Nah, dari beberapa terminologi terkait child grooming itu sebenarnya mengerucut pada sebuah definisi yang cukup umum, yaitu adalah dari akar kata child dan grooming. Anak grooming itu sebenarnya kalau dari bahasa kan artinya kayaknya pet grooming, merawat ya, merawat apa pet.
hewan peliharaan gitu ya. Child grooming itu seharusnya merawat anak-anak, tapi ketika child disandingkan dengan kata grooming itu justru mengerucut pada sebuah definisi yang cukup mengerikan bagi kita semua, yaitu adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh orang dewasa secara bertahap dan rapi, berpola untuk membangun kedekatan dengan anak-anak yang dalam tanda kutip di bawah umur. Untuk apa? Untuk melakukan manipulasi, kemudian berujung pada isolasi, dan berakhir biasanya pada eksploitasi dan kekerasan seksual. Itu biasanya menjadi sesuatu yang berkelindan, mulai dari praktek manipulasi, kemudian dia mengisolasi korban, dan berakhir pada eksploitasi atau kekerasan seksual. Nah, perlu kita sadari apa bedanya ketika ada orang dewasa yang mendekati anak-anak itu dengan tujuan child grooming atau yang lumrah. Maka di situ bisa kita lihat bedanya. Yang pertama tentu dengan niat, tapi kan niat tidak ada yang tahu ya. Sehingga yang kedua tandanya adalah adanya transparansi. Kalau orang tidak punya maksud atau tujuan yang jelek, itu pasti dia akan transparan. Nah, tetapi kalau transparansi ini sudah mulai ditutup, apalagi sudah mulai melakukan isolasi, menjauhkan dengan komunitasnya, menjauhkan dengan keluarganya, maka hampir bisa dipastikan bahwa anak tersebut menjadi korban child grooming. Polanya juga sangat rapi. Yang pertama adalah targeting. Pelaku child grooming selalu menarget anak yang jauh di bawahnya dan rentan. Ya, rentan maksudnya bagaimana? Biasanya banyak dari korban child grooming ini dia berada atau berasal dari keluarga yang mungkin bisa dikatakan tidak utuh. Jadi pola asuh di rumah dia kekurangan sesuatu. Entah itu kekurangan secara finansial atau dia kekurangan secara fisikal, kasih sayang dari orang tua. Karena biasanya yang dengan kekurangan dua ini itu sangat mudah sekali dikelabui oleh orang-orang di luar. Yang kedua, setelah dia menarget, pelaku akan melakukan trust building atau dia akan membangun kepercayaan bagi antara dia dengan anak. Bahkan kalau kita lihat di bukunya Aureli itu, kepercayaan yang dibangun oleh tokoh Bobby tidak hanya dengan Aureli saja. Dia bisa membangun kepercayaan dengan seluruh keluarganya sehingga keluarga itu hampir-hampir percaya dengan bagaimana si Bobby ini mengantar atau bagaimana si Bobby ini merawat si Aureli. Itu. Jadi dia akan sangat menjadi orang yang nomor satu, yang selalu setia setiap saat membangun kepercayaan. Nah, yang ketiga adalah setelah kepercayaan itu dibangun, dia akan mengisolasi dirinya. Dirinya ini maksudnya anaknya, anak si anak itu tadi. Udah mulai, dia sudah punya akses kepada anak itu dan pengawasan dari keluarganya sudah menurun, maka dia akan sudah mulai melakukan isolasi-isolasi, manipulasi, mengatakan kepada si anak itu untuk menjauh dari komunitas atau keluarga, ya, kemudian sudah mulai melakukan pendekatan-pendekatan yang kurang sehat, mulai menciptakan rahasia dengan anak tersebut, mulai melakukan ancaman-ancaman. Kalau saya belajar dari buku Broken String, di situ itu kayaknya memang polanya umum terjadi, yaitu adalah ketika si pelaku mulai ngundat-ngundat dalam tanda kutip, dia mulai semua kebaikannya dibicarakan, semua kebaikannya diundat-undat. Diundat-undat itu apa ya? Kayak dipamrihkan begitu ya. Jadi dia sudah mulai, kamu kalau seperti itu, kamu nggak ingat kemarin sudah saya bantu. Itu sudah pola yang sangat melekat pada pelaku child grooming. Jadi semua kebaikan-kebaikannya diungkit-ungkit begitu. Lalu setelah si korban tidak berdaya, karena memang korbannya anak-anak, di mana pemikirannya itu belum matang dan punya ketakutan-ketakutan, maka sangat mudah sekali di tahap ini dia tereksploitasi oleh si pelaku. Begitu. Nah, kenapa kita orang dewasa itu sering lalai? Yang jelas pelaku child grooming ini selalu memiliki relasi kuasa yang timpang dengan korbannya rata-rata. Ya, relasi kuasa kalau kita bicara di ruang keagamaan, kiai yang nge-child grooming santrinya begitu ya. Itu kan relasi kuasanya timpang sehingga tidak ada bagi keluarganya, keluarga si anak atau keluarga santri tersebut yang menjadi korban, mereka tidak berani. Nah, kalau dalam kasusnya Aureli, ini ketimpangannya secara finansial. Ya, di situ kan Aureli masih butuh secara finansial, dia tidak bisa berdiri. Lalu si Bobby memberikan banyak perhatian, kemudian banyak waktu, banyak ruang, dan banyak uang juga, diantar kemana-mana dan lain sebagainya begitu. Jadi ini kenapa kok child grooming itu kalau tidak dicegah sejak awal, dia akan berkelindan. Karena biasanya hubungannya adalah dengan relasi kuasa. Kemudian polanya juga cukup rapi, dan yang terakhir adalah
masih adanya budaya tabu atau budaya diam terhadap pola-pola dan praktek-praktek tersebut gitu. Nah, tanda-tanda sekarang kita masuk kepada tanda-tanda seorang anak yang bisa jadi menjadi korban child grooming. Ini terutama bagi kita yang berada di ruang khidmah masing-masing, mulai dari mungkin pesantren atau mungkin di sekolah. Kayaknya kita harus mulai peka untuk mengenali tanda-tanda anak itu sudah berada di dalam hubungan yang kurang baik atau bahkan menjadi korban child grooming. Yang pertama, anak yang menjadi korban child grooming, dia pasti akan mengalami perubahan perilaku yang cukup signifikan dan cukup masif. Begitu. Yang kedua adalah dia mulai melakukan kriminal-kriminal kecil, ya, umpama seperti eh, dalam keluarganya ada aturan, kamu nggak boleh megang HP, kamu boleh megang HP jam sekian, tapi dia sudah mulai mencuri-curi waktu. Jadi kriminal-kriminal kecil itu sudah mulai dia lakukan. Biasanya anak yang sudah mulai memberontak itu berarti dia berada dalam sebuah circle yang kurang baik atau berada dalam sebuah rongrongan orang dewasa. Kemudian dia juga sudah mulai tertutup. Tertutup ini adalah dampak dari manipulasi yang dilakukan oleh pelaku. Ketika pelaku sudah mulai memberikan saran-saran jelek, kemudian sudah mulai memberikan jarak, membentangkan jarak antara dia dengan keluarga, anak ini mengalami kebingungan. Kebingungan apa jenis yang api ini adalah pelaku atau keluarga saya. Nah, biasanya di fase ini si anak itu sudah mulai menjadi pribadi yang tertutup. Kalau sudah tertutup begini, ini biasanya keluarga jarang bisa masuk. Maka butuh peran-peran orang lain yang dia percaya selain keluarga untuk masuk dalam lingkaran dia untuk menyelamatkan si anak. Kemudian bisa kita lihat juga anak yang menjadi korban child grooming, jika itu di kalangan umum, dia biasanya banyak menerima hadiah dari si pelaku. Begitulah. Lalu dia pasti akan mengalami kemunduran prestasi dan cenderung impulsif. Penurunan prestasi bagaimana? Karena dia sudah mulai fokusnya terbagi, kemudian dia prioritasnya sudah berkurang, karena dia sudah berada dalam lingkungan yang toksik, dan dia banyak memutuskan sesuatu secara impulsif. Nah, masalahnya dampaknya juga luar biasa. Ketika korban child grooming itu, dia berada dalam lingkungan atau bawah eksploitasi seseorang, begitu dia itu ketika sudah dientas atau ketika dia sudah selesai dari masa itu pasti akan ada trauma. Aureli merupakan salah satu contoh yang bisa lepas dari trauma setelah sekian puluh tahun. Jadi dia baru bisa speak up baru berapa puluh 10-15 tahun setelah itu terjadi. Nah, masalahnya tidak banyak yang bisa seperti itu. Begitu ya. Saya sangat bersyukur sekali Aureli menuliskan itu sebagai sebuah pemantik keberanian bagi korban-korban lainnya. Masalahnya tidak hanya Aureli, tapi banyak bahkan di lingkungan kita yang mungkin berada di ruang-ruang keagamaan, praktek ini saya kira cukup cukup banyak begitu ya. Maka kita sebagai pendidik kayaknya punya PR yang cukup besar ketika berada atau kita menemukan korban yang serupa. Yang kedua, dia anak yang menjadi korban child grooming, dia pasti akan di awal dia sudah punya bentukan bayangan tentang hubungan yang tidak sehat, maka selanjutnya dia akan justru rentan terjerumus dalam hubungan yang tidak sehat karena parameter dia terkait relasi yang sehat itu berkurang. Kepekaan dia terkait relasi yang sehat itu berkurang. Lalu biasanya korban-korban child grooming dia banyak penurunan secara performatif dan juga dia mengalami gangguan perilaku akibat depresinya tadi, berada di rongrong atau di bawah tekanan orang yang lebih dewasa. Maka sekarang yang menjadi paling penting di antara ini semua adalah apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah itu. Bagaimana supaya lingkungan kita, terutama paling minimal anak-anak kita, anak-anak kecil di sekitar kita, ponakan kita, atau kalau kita punya anak-anak didik kita itu terbebas dari perilaku-perilaku demikian atau terbebas dari korban-korban child grooming. Yang pertama adalah kita sebagai orang dewasa harus sudah mulai peka. Mulai peka bagaimana untuk mengenali gejala-gejala itu tadi. Kemudian kita juga harus secara masif melakukan edukasi di setiap ruang khidmah yang bisa kita lakukan. Kalau bisa menulis-menulis, kalau bisa di ruang-ruang kecil, kalau saya di sini ada TPQ ya saya mulai mengenalkan itu di pokoknya ruang-ruang paling kecil yang bisa saya lakukan. Di sekolah, di TPQ, di pesantren, begitu ya. Kemudian karena memang rentan usia yang bisa menjadi korban itu di usia-usia demikian, begitu. Kemudian juga memantau penuh jika itu anak-anak kita, maka pemantauan penuh gadget itu adalah hal yang niscaya untuk saat ini, untuk hari ini, begitu. Karena ruang digital sudah semakin luas,
pelaku-pelaku sudah tidak bentuknya fisik tetapi virtual begitu, saya kira pemantauan budget itu menjadi sesuatu yang sangat wajar dan sangat wajib untuk dilakukan setiap orang tua atau pengasuh. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah menciptakan komunikasi dan keterbukaan antara kita dengan anak-anak, baik anak-anak itu anak-anak biologis maupun anak-anak ideologis kita. Dan jika ada korban child grooming, tolong untuk segera melakukan tindakan konseling, segera diberi pengawasan atau pendampingan. Mungkin itu sekedar sedikit yang saya tahu terkait child grooming. Saya yakin audiens di sini semuanya lebih paham atau bahkan pernah bersentuhan langsung dengan korban. Monggo kita sharing bareng-bareng. Terima kasih. Terima kasih nih Mbak Yin, suaranya terdengar apa enggak ya? Kecil Mbak Zahra, suara jenengan kecil. Aduh. Mik. Berebut mic. Dilepas aja ya. Gimana ngelepasnya? Pawangnya nggak ada soal ini. Pawangnya mic. Ya, Kalain tadi udah nyampein banyak banget ya soal child grooming, terus child grooming itu lebih banyak menyasar ke anak-anak yang kayak gimana, terutama anak-anak yang rentan ya, rentan secara emosional, secara finansial juga bahkan itu menjadi salah satu kerentanan. Terus tadi juga Kalain sempat yang lain sempat spill soal buku Broken String ya, yang udah yang bentar lagi kayaknya bakal dibukukan ya. Oh, difilmkan bahkan. Oh iya iya iya. Heeh. Maksudnya ini terutama buat kita-kita yang udah punya anak ya, jadi ngerasa relate, ngerasa lebih aware gitu ya. Betul, apalagi sekarang korbannya tidak hanya perempuan. Oh ya? Iya, iya, korban manipulasi child grooming itu tidak hanya perempuan, Mbak Aida. Sekarang itu korban child grooming itu banyak juga laki-laki. Kan Kebetulan aku kekerasan punya seksual anak laki-laki sih. terhadap sesama. Makanya saya ini anak laki-laki kan dua. Duh, saya pusing dan mumet. Karena selain ngajarin dia untuk menangkal chat grooming, ngajarin untuk Betul, jadi punya PR-nya lebih banyak ya, ngajarin banyak, Mbak. patriarki. Ngajarin buat punya mental provider, menurutku itu juga penting ya. Betul, betul. Iya, terus tadi nih yang lain sempat ada satu pertanyaan reflektif yang muncul, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan? Kalau dari aku pribadi, kadang aku nggak tahu ya, mungkin ini dari teman-teman juga punya pandangan yang sama. Aku ngelihatnya kayak gap maksudnya kayak gimana ya? Mungkin sedikit mengganggu pemandangan gitu ya kalau ngelihat orang yang relasinya gapnya terlalu jauh gitu loh. Tapi berlaku hanya bagi yang gapnya terlalu jauh itu pasti cenderung kan? Enggak juga ya? Nah itu gimana tuh teman-teman? Soalnya kan ada, maksudnya child grooming kan kebanyakan korbannya pasti anak-anak. Sedangkan ada orang yang sebenarnya usianya udah legal, tapi pasangannya tuh usianya jauh banget. Apakah itu masuk Iya, kategori kayak 40 sama mungkin 25 gitu ya. Usia 25 tahun menikah dengan seorang duda dalam tanda kutip umur 40 tahun. Itu juga banyak terjadi. Iya. Nggih. Kalau menurut saya sih child grooming itu ketika anak itu tidak punya pilihan atau dia masih rentan untuk tidak bisa membedakan antara mana perilaku yang baik dan benar-benar baik atau yang tidak baik begitu. Sehingga kalau di usia 25 itu sebenarnya dia sudah betul-betul kafah ya sebagai seorang manusia. Jadi itu menurut saya tidak masuk dalam kategori child grooming, tapi monggo nanti barangkali ada pendapat yang lain. Kalau dari yang saya baca, literatur yang saya baca itu dia dinamakan child grooming itu karena anak yang menjadi korban itu atau yang menjadi korban itu tidak memiliki pilihan untuk berpikir lebih jernih begitu. Lah itu rentannya terjadi di mana usia legal pernikahan di bawah 19 tahun. Ya kalau udah di atas 19 tuh sebenarnya sudah masuk dalam kategori yang dewasa yang kafah seperti itu. Juga mungkin karena faktor ekonomi juga kali ya, bisa nggak? Betul.
kontrol ekonominya. Jadi merasa yang punya itu laki-laki atau perempuan gitu. Karena tadi menarik juga, karena grooming bukan hanya pada perempuan, tapi terjadi juga pada laki-laki begitu. Nah ini kayaknya ada faktor ekonomi yang utama di situ ya. Menurut aku bukan Gitu. hanya Hmm. tapi juga ini ya, maksudnya terkait itu bukan hanya terkait dengan ekonomi, tetapi juga karena kan kalau kaitannya dengan tadi menanggapi dari Ning lain ya, kalau child grooming kan memang kaitannya dengan anak gitu kan, entah itu perempuan atau laki-laki yang dia tuh belum punya keputusan, belum bisa memutuskan sesuatu, belum bisa berpikir lebih komprehensif dan sebagainya, belum bisa mengambil apa ya, belum memilah resiko dan sebagainya gitu ya. Dan ini bukan masalah faktor ekonomi, tetapi juga kaitannya dengan kedekatan dengan keluarga. Kedekatan dengan Betul. keluarga. Jadi kayak ada kurang kasih sayang gitu, kurang kasih sayang, kurang kedekatan, kurang keterbukaan, sehingga dia mencari orang dewasa lainnya yang nge-provide rasa sayang itu gitu kan. Yang awalnya mungkin tadi diberi kenyamanan dulu, diberi kepercayaan dulu. Nah, baru dari sini ketika udah tergantung muncullah kontrol. Sebetulnya kan juga itu terjadi dalam relasi keluarga. Cuman kan bedanya relasi keluarga kan bukan istilahnya, jadi bukan child grooming, tapi kan kekerasan di dalam keluarga gitu kan. Iya, iya. Ya pokoknya orang dewasa yang dia itu tidak bisa mengontrol relasi kuasanya, itu ya bakal jadi Saya justru belajar dari kemarin bikin konten dengan Kang Fakih, kita harus punya beretika sama anak juga. Iya, biasanya kan anak yang disuruh kamu harus nurut begitu. Jangan-jangan ini itu jadi berefleksi ya. refleksi. Iya, aku mau ini kasus child grooming juga kan pernah ada tuh di Jawa Timur nih, yang seorang Gus yang ketika ceramah memegang-megang anak-anak perempuan yang kecil. Itu kan sempat rame dan sempat ya, dan minta maaf. Tapi kan tidak sesederhana itu ya, tidak selesai hanya dengan permintaan maaf. Nah, gimana nih untuk merespon isu yang, karena itu kan di ruang agama ya, dan lingkungan pesantren yang selama ini dianggap sebagai lembaga yang ya punya otoritas keagamaan yang seharusnya melindungi anak-anak, tetapi malah mencederai atau tapi orang tua anak juga apa ya, seakan-akan menormalisasi gitu ya, menormalisasi child grooming di ruang-ruang keagamaan. Iya, masalahnya adalah pada kesadaran jamaah. Jadi ketika kasus itu mencuat, saya tuh bukan sama sekali, tapi kayak urusan Gus itu ya udah nanti dia pasti akan kena sanksi sosial. Justru yang mengganggu saya adalah kok bisa segitu ribu jamaah itu menormalisasi perilaku itu. Itu justru yang mengganggu pikiran saya sejujurnya. Berarti ini ada tatanan yang dipahami secara berjamaah, tatanan salah yang dipahami secara berjamaah begitu. Nah, kalau perilaku Gus itu setelah saya mencoba memahami apa itu child grooming, sebenarnya yang dilakukan si Gus itu lebih kepada pelecehan atau lebih kepada normalisasi untuk melecehkan perempuan di depan umum begitu ya. Tetapi tidak ada indikasi dia melakukan manipulasi terhadap jamaahnya. Bahkan kalau kita lihat si beliau itu di sosmed-sosmed yang beredar, itu jamaah perempuan yang menyodorkan dirinya dengan sukarela, mengganggu, kemudian menawarkan, kemudian goda dalam tanda kutip gitu ya kan, sebagai manusia, maksudnya artinya di situ ada pemahaman yang dipahami oleh masyarakat secara keliru begitu. Dianggap ketika seorang laki-laki itu sudah punya otoritas keagamaan, maka dia akan terbebas dari salah gitu. Nah, kemudian kalau si Gus sendiri sebenarnya sudah dapat sanksi sosial yang luar biasa, tapi saya juga heran, dulu itu di Nganjuk nggak ada yang namanya poster jamaah sholawatnya si Gus. Setelah kasus itu lah kok ada sih Mbak. Tiba-tiba poster. Jadi semakin diundang. Saya pusing lihatnya. Dulu kan kan Kediri Nganjuk deket ya. Dulu nggak pernah ada sama sekali si Gus Elham itu posternya ada di sini. Tiba-tiba setelah kasus itu rame lah. Kok diundang di sini? Piye gini. Jadi seperti itu. Apa ya? Ya itu tadi, masyarakat kita tuh terlalu permisif ya terhadap hal-hal yang sedemikian dan mudah sekali memaafkan gitu. Ngoten. Oke, menarik ya. Justru tambah terkenal. Capek banget saya lihat.
emang kayaknya di Indonesia gitu ya. Dia jadi apa? Jadi duta apa gitu. Iya, Iya, pokoknya saya narkoba, kira itu begitu hanya berlaku narkoba untuk udah jadi artis, narkoba. influencer. Aduh, iya ada Oh, yang salah videonya dengan juga negara makin kita. viral. Makanya. Iya, kalau nggak Oke, bisa jadi pinter banget, jadi yang ini banget jahat banget biar jadi duta. oke, terima kasih Kak Lain atas. Saya akan serahkan ke teman-teman yang ada di ruang Zoom. Silakan barangkali teman-teman mau berbagi. Ada yang nanya tuh Sulma Silakan Mbak Sulma, silakan. mau open mic itu di chat, dia di chat ada. Oh, di chat ya? Coba. Oke. Dari Kak Sulma Samhati keluar. Oke. Apakah mungkin chat grooming dilakukan tanpa tatap muka atau sentuhan fisik? Itu dari Kak Sulma nih. Di ruang digital. Itu digital ya. Oke. Iya itu. Ayo monggo silakan dari tim Badala. Maka teman-teman mungkin dari Audiens. audiens silakan dari Open mic. Kak siapa ini? Bu Zainab, Ketua PSGA. Ada Kak Fatum, Kak Halimah. Kak Halimah dulu deh. Halo Kak Halimah. Atau sebelum ke yang lain, gimana pandangan teman-teman? Fitri. Ini Saling misalnya, nah kita kalau membela teman-teman kali. Mana? Masuk kolom chat sih. Dulu aja. Suaranya masuk nggak? Oh, Ya. Sebetulnya di Mubadala ada beberapa tulisan juga tentang cheat grooming di digital ya, karena cheat grooming itu ternyata juga terjadi di dunia digital atau di media sosial, tapi polanya hampir sama kayak tadi, misalnya sama dengan targeting dulu, lalu biasanya mencari anak-anak yang memang yang itu membutuhkan kasih sayang, misalnya gitu. Ya mungkin lihat dari statusnya galau kah atau apa gitu. Lalu setelah itu biasanya dideketin juga dan dibangun kepercayaannya gitu. Nah, setelah dibangun kepercayaan, biasanya mereka juga akan dikontrol, karena kasus Aureli juga hampir sama kan. Misalnya dikontrol dengan dia diminta untuk mengirim foto intim, misalnya foto telanjang kah, atau misalnya video-video dan sebagainya gitu. Lalu setelah polanya ya, setelah itu biasanya juga mereka setelah misalnya diminta lagi apa lalu tidak nurut misalnya, itu diancam dengan konten-konten tersebut, disebarkanlah video-video intimnya dan sebagainya gitu. Itu juga masuk ke pola-pola cheat grooming di dunia digital. Jadi sangat mungkin cheat grooming juga terjadi di dunia digital, terutama sekarang iya, dengan game online, lalu dengan AI misalnya, bisa saja foto-foto anak-anak ini kan ditempelkan di tubuh-tubuh orang dewasa, lalu disebarkan video-videonya dan jadi jejak digital gitu. Jadi sangat mungkin. Grok juga jadi tantangan kita. Jadi tadi ya pertanyaan Kak Solma, Mbak Solma, justru makin teknologi makin maju, kekerasan semakin masif dan semakin rentan gitu. Celahnya semakin besar. Kayak Iya, kemarin betul. ada kasus baru lewat, tapi kayaknya itu kasusnya udah lumayan lama, tapi ini di luar negeri. Seorang anak laki-laki umur 13 tahun, mungkin ada yang baca ya. Dia didekati lewat platform game online oleh seorang yang mengaku berusia 18 tahun. Kemudian akhirnya di situ pola child grooming-nya itu di situ. Kemudian dia didekati sampai kemudian ada isolasi juga dari keluarganya. Kemudian dia mulai sama keluarganya sebenarnya udah full dipantau. Jadi keluarganya, ibunya itu sudah ngontrol HP-nya setiap hari, dan ibunya juga udah ngerasa nggak nyaman. Ini kayaknya anak ini bermasalah deh. Maksud dia ngomong kayak gini ke kamu. Akhirnya HP-nya itu disita sama ibunya. Lalu si pelaku ini ngirimin HP baru. Jadi dikirim HP secara diam-diam. Sampai pada puncaknya si anak ini tadi kalau nggak salah 13 atau 14 tahun itu diajak ketemuan di luar untuk katanya mau diajari game, mau diajari naik level atau gimana. Ternyata nggak pulang-pulang, baru diketahui si anak sudah tewas. Habis disodomi oleh si pelaku. Gitu. Pelakunya usia 18 atau 20 tahun gitu. Udah besar, belum terlalu besar tapi jauh usianya kayaknya 8 atau 10 tahun itu dari anak tersebut. Itu baru-baru ramai di kanal Instagram saya. Jadi memang sangat memungkinkan, bahkan lebih sadis lagi kalau kalau begitu itu.
Aduh, makin merinding ya. Iya, dan ini anak laki-laki. Ya Setelah jadi ibu Allah. tuh kayak makin merinding gitu, kayak tadi kayak Laina, makin stres gitu ya membaca kasus-kasus tersebut. Ini kita menjadi orang tua bagaimana ini? Dalam kasus tadi tuh orang tua sudah sangat protektif, sudah dicek. Tapi namanya pelaku tuh dapat aja celahnya Ada itu aja untuk celahnya. iya betul. Jadi kadang secara finansial udah terpenuhi, secara kasih sayang juga sudah, tapi pelaku ini tetap bisa masuk untuk merongrong korbannya. Nah, ini kayaknya menjadi PR kita bersama. Oke, ini kayaknya Mbak Halimah sudah tangan. Mas Dul ambil alih. Ya, silakan Mbak Penyanyi Halimah. Halimah untuk jadi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siang. Ini saya Ya. pernah menulis ya, pernah menulis kasus child grooming yang di Sulawesi dulu, di mana anak berprestasi kelas 3 aliyah dan pelakunya adalah kepala sekolah. Menyayangkan sekali karena konstruk budaya itu kan selalu melabeli perempuan korban dan anak itu malah dia diserang netizen. Jadi dianggap bersedia gitu. Dianggap dengan sukacita aja gitu melakukan hal itu. Padahal di balik itu kalau kita belajar sosiologi gitu ada gejala-gejala yang harusnya dipahami manusia dewasa bahwa itu pasti child grooming. Artinya gini, ketika kita melihat riwayatnya dia kurang kasih sayang karena memang terlahir yatim piatu. Kedua, sebagai manusia dewasa harusnya manusia dewasalah yang melindungi anak. Sekalipun anak itu butuh kasih sayang, tapi jangan malah dia dibuat tidak berdaya, nanti dikasih iming-iming, kamu mau nggak aku giniin, nanti tak belikan HP misalnya, atau tak kasih nilai bagus, tak kasih uang jajan, tak kasih uang bulanan. Otomatis anak yang tidak berdaya ini, dia belum bisa membedakan baik buruk. Dia kalaupun sudah bisa membedakan, dia tidak tahu bahwa efek atau dampaknya jangka panjang untuk dirinya itu bagaimana. Kan seperti itu. Tetapi netizen itu selalu menganggap, menstigma perempuan ini bukan korban, tetapi bukan juga perlu dikasihani, tetapi ya dia bagian dari pelaku seperti itu. Oh, salahnya dia mau, salahnya dia bersedia. Itu pertama. Terus kedua, kasus ada juga yang orang tuanya itu hadir dalam parenting, tetapi justru menjadi pelaku terkait, bukan pelaku ya, gini. Pernikahan anak, menjadi agen pernikahan anak. Jadi dari toh nanti anakku kan juga akan menikah, daripada besok-besok mending sekarang gitu. Nah, sehingga orang tuanya itu juga turut andil child grooming. Jadi, wes gak apa-apa itu anaknya tokoh. Contoh kasus yang di ini Madura ya, mohon maaf Madura, yang dia dijodohkan sejak kecil, terus dia menikahnya copot jilbab gitu ya. Terlepas itu bagaimana dia akhirnya bersedia dengan senang hati, tetapi bagi saya memandangnya itu tetap child grooming, dan itu diperankan juga oleh orang tuanya sendiri gitu. Jadi karena gini, anak itu terkadang bukan melihat usia loh. Usia 19 tahun apakah masih anak? Iya, kalau di undang-undang pernikahan batas minimal 19 tahun sudah bisa menikah. Tetapi kalau kita meratifikasi dari PBB, usia anak itu sampai 21 tahun. Jadi sangat bisa usia 20, 21 itu dia masih belum dewasa secara mental gitu. Makanya bagaimana kita mengurai gitu permasalahan child grooming ini? Ya pertama kita selalu harus sering menggaungkan bagaimana parenting yang baik. Orang tua itu harus bisa mewadahi fasilitas, memberikan akses fasilitas kesehatan dan pendidikan. Jangan karena tidak ada biaya untuk menyekolahkan dia sampai pendidikan tinggi lalu mengarahkan dia ke pernikahan dini atau pernikahan anak bahkan gitu. Terus kedua, orang itu juga harus tetap berperan mengontrol anak. Misalnya pulang sekolah dia kemana, HP-nya itu ketika dia SMA kan sudah nggak bisa ya kalau nggak dipegangin HP. HP-nya ini dia ngapain aja gitu, berselancar di media sosial. Dia menggunakan HP-nya itu untuk apa saja. Lalu ketiga, daripada ya kita itu udah hamil 9 bulan, membesarkan dia juga butuh biaya, kasih sayang, tenaga, energi gitu ya. Terus dia kita kehilangan dia karena dia kenal dengan lawan jenis gitu.
itu banyak terjadi kasus yang saya dampingi. Orang tuanya tuh sangat menyayangi ya karena kemiskinan struktural, tinggal di pegunungan. Hanya dia kenal beberapa waktu di Facebook gitu ya. Heran ya, anak biasanya anak ABG sekarang kan udah nggak kenal Facebook. Ternyata ya itu dunia hutan belantara bagi anak remaja sekarang, yang itu banyak predator-predator. Dia bermain Facebook, kenal dengan pemuda umur 21 di Banyuwangi, diajak dia mendatangi ke Trenggalek, lokasinya di Trenggalek gitu. Anak itu turun dari gunung, ketemu di kota, janjian, diajak nginep. Ya sudah, akhirnya mereka melakukan hubungan layaknya suami istri gitu. Akhirnya kami dampingi karena orang tuanya nggak terima, lapor, si pelaku ini dikasuskan karena masuk ranah pidana ya, pasal berlapis termasuk perlindungan anak gitu. Artinya saya melihat ini orang tua tuh sebenarnya hadir, sayang, sangat memperhatikan. Setiap hari itu dibersamai proses belajarnya, sekolah, antar jemput sekolah karena lokasinya kan di pegunungan nggak boleh pegang motor ya kalau anak gitu ya, lokasinya curam gitu. Kok bisa kecolongan ya? Ya tetap kecolongannya karena dia berselancar media sosial tanpa kontrol orang tua. Itu masih sangat bisa. Anak yang waktu itu kan ada ada sesi kita ketemu dengan penasihat hukum gitu. Kok bisa sih Dek kamu itu kok terpedaya dengan itu loh. Dia aja kerja aja belum, kuliah juga enggak. Itu mukanya itu juga Gak aduh kamu karu-karuan. iya nggak karu-karuan. Kalau dia laki-laki baik, dia nggak akan merusak masa depanmu, dia nggak akan merusak tubuhmu gitu. Orang tuamu lo sesayang itu. Apa jawabannya? Saya lo nggak nyaman ketika hadir di sidang ditemani orang tua. Jadi orang tua yang sekian belas tahun gitu ya, sampai 17 tahun membersamai, tiba-tiba hanya nggak sampai sebulan kenal dengan lawan jenis, orang tuanya tuh dibuang gitu. Padahal parentingnya bagus gitu. Saya lihat, saya tanya ke perangkat tetangga, bagus parentingnya. Tetapi dunia media sosial itu sedemikian merusak cara pandang anak. Dia langsung jatuh cinta, butterfly era gitu ya dengan lawan jenis, dan bersedia diajak menginap semalam gitu, dan itu berdampak sampai pada usia jangka panjang ya masa depannya. Jadi memang ini tuh benang kusut yang harus kita urai ya, ternyata child grooming itu dari sisi parenting, dari sisi kita berdakwah, karena banyak juga tokoh-tokoh agama yang menikahkan anaknya di usia muda. Ustadz Arifin Ilham dulu itu sampai sekarang kan berdampak, padahal kejadiannya beberapa tahun yang lalu. Dampak anaknya yang bercerai di usia muda juga lalu menikah lagi, itu beritanya masih heboh seputar itu saja. Jadi permasalahan kita itu harusnya mikirin negara yang lebih tinggi gitu. Masalahnya masih sekedar ya child grooming, pernikahan anak gitu kan. Kita harus lebih maju gitu, meningkatkan SDM masyarakat kita gitu, bahwa jangan menikah dini deh, jangan menikah di usia anak-anak, dan kita jadi orang yang harus aware. Yang lain lagi Itu terima ngurusin kasih perang, Bang. kita ngurusin ini aja Mbak Halimah. Yang Gimana lain Bang? ngurusi perang, Iya, kita masih di kita seputar sini ngurusin aja. Yang lain pernikahan ngurusin anak. nuklir, rudal, kita child grooming aja. Iya, tetapi ya ini kasusnya banyak gitu loh. Nah, Iya, iya, Kasusnya dan ini iya, kalau iya. basicnya Masih tidak ada juga ya. dituntaskan, itu gimana mau melangkah lebih tinggi lagi gitu. Betul, betul, karena betul. pelakunya juga tokoh-tokoh agama gitu yang Ya, menikahkan ya. anaknya di usia muda. Jadi ini benang kusut yang perlu kita urai bersama ya Mbak. Tapi yang saya tangkap ini dari Mbak Halimah ini soal pola asuh parenting ya. Jadi atau media sosial Mbak, sorry. Media sosial ya, KBGO ya, soal Ya, kekerasan dua-duanya, berbasis. parenting dan media sosial. Oke, oke, oke. Oke, baik. Terima kasih Mbak Halimah atas sharingnya dan Terima kasih Bang Dul. tanggapannya, dan banyak lah ya yang kita ambil pelajaran dari Mbak Halimah. Saya minta suara dari yang lain dong. Halo. Itu ada tadi ada pertanyaan. Ada bunyi Lulu. Apa? Mbak Dep. Monggo Mbak Dep untuk open mic. Oh, udah keluar. Ya. Deh. Ya. Apa? Apa? Dari atas, dari atas. Menurut kalian kenapa banyak kasus Oke, bunuh diri? Mbak Sulma mau open mic, silakan Mbak Sulma.
Apa? Oh, oke. Oke, saya bacain ya. Apakah sebelum ini udah? Hah? Dev, monggo Mbak Kak. Ya, Kak Dev, silakan untuk open mic. Ya, silakan Kak. Mas Dul, Ya, Assalamualaikum. nggih. Ini mungkin kalau pertanyaan itu tertera di kolom chat ya, hasil diskusi Ya, juga mungkin sama. Lebih ke memang saya pribadi mungkin mengalami secara domisili ada gitu terjadi ya kemarin-kemarin mungkin kasus suaranya yoga itu kan terputus-putus Kak. kasus ya. Oh, wah jaringan ini. Gimana sekarang udah lancar belum, Mas Dul? Cek, cek. Masih putus-putus sedikit sih. Tapi ya sedikit lancar. Nyambung. Putus nyambung. Masih Monggo Kak Dev. putus-putus ya? Dah, aman, aman. Nah, memang ini ya udah mungkin yang di pertanyaan aja yang di Oh, yang di room chat ya? Oke, sebentar saya bacain aja deh. Ini memang suaranya Kak Dev putus-putus. Oke, saya akan bacakan dulu dari Kak Dev. Mana? Nah, menurut kalian kenapa banyak kasus grooming baru dianggap masalah setelah viral? Oke. Lalu kalau proses grooming itu bertahap, di fase mana seharusnya lingkungan sudah curiga? Wah, menarik ini. Lalu kalau kasus serupa terjadi di sekitar kita, bukan viral, bukan orang terkenal, apa kita akan bereaksi sama? Nah, ini saya kira refleksi kita nih ya, menanggapi kasus grooming di lingkungan kita. Kita siapa dulu? Kak Lajina atau Kak Aida, Kak Fevi, Kak Lain aja dulu deh. Oke, monggo Kak Lain untuk menanggapi dari Kak Dev. Kalau kita tanya kenapa kasus ini viral, baru ditanggapi setelah viral, saya kira hampir rata-rata kasus di Indonesia itu agak sedikit terlambat No ya viral no penanganannya kalau justice gitu. belum. Iya, jadi kalau belum viral tuh kayaknya bukan kasus yang besar begitu. Tetapi kalau dari sisi child grooming sendiri, sependek pemahaman saya, ini kan bukan kasus tunggal. Kalau semua pembunuhan begitu ya, pembunuhan langsung bunuh selesai. Kalau ini kan enggak. Jadi ada pola, ada struktur, ada tahap yang cukup rapi. Sehingga biasanya orang itu baru menyadari di titik umpama diisolasi. Isolasi aja kadang orang belum paham. Tapi kalau begitu anak ini nanti sudah mulai mengalami perubahan perilaku, biasanya di situ sudah mulai mensiu. Maka di situ perlu peran orang dewasa untuk lebih peka terhadap setiap anak-anak kecil di sekitarnya. Jadi yang bisa menjadi pagar itu adalah orang-orang dewasa siapapun di sekitarnya. Tapi tadi saya cukup tertarik dengan Bunyai Halimah tadi mengatakan pola parenting yang baik saja ternyata tidak 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 cukup untuk menangkal atau menanggulangi perilaku korban child grooming ini. Nah, jadi mungkin lebih kepada kita secara kolektif ya, orang dewasa kolektif dimanapun kita berada. Jadi anak itu tidak hanya mendapatkan pengetahuan dari orang tuanya misal, karena nanti di tahap-tahap tertentu, di usia-usia tertentu seorang anak itu sudah tidak terlalu percaya. Kalau di usia seanak saya 6 tahun ini saya bicara apapun dia masuk ya. Maksudnya pasti dia percaya sebagai informasi tunggal yang sangat valid. Tetapi nanti saya kira kalau udah di usia mungkin Mbak Zahra Amin mengalami ketika anak itu sudah dewasa, udah mulai beranjak puber, Kang Dul juga. Itu kan orang tua itu menjadi rival dalam pengetahuan karena saya dulu juga gitu, apa yang dibilang orang tua saya itu kayak saya lebih percaya dengan guru umpama atau dengan lingkungan, maka iya kan orang dewasa secara kolektif itu harus betul-betul menjadi prevensi atau yang menanggulangi child grooming di sekitar kita begitu. Kemudian juga ini menjadi susah karena biasanya relasi kuasa, kalau sudah masuk relasi kuasa itu saya kira itu cukup sulit begitu. Seperti mungkin contoh di pondok pesantren di Jombang yang sampai sekarang saya nggak tahu apakah itu sudah berhasil diamankan atau belum pelakunya. Itu jadi relasi kuasa itu cukup menghalangi bagaimana keadilan bagi korban-korban child grooming ini ditindaklanjuti. Gitu. Mungkin ada tambahan dari yang lainnya. Terima kasih Ning Lain. Monggo Mbak Zara. Ini Mbak Zara kayaknya Kalau udah ngelamun aja gitu. aku nambahin dikit. Oh, Kak Aida, Nggih. silakan. Menurut aku kenapa child grooming itu viral kalau ada kasus karena kendalanya karena si korban which is anak ini dia punya maksudnya dia menyetujui gitu. Dia merasa
ya udah ini laki-laki juga sayang sama saya juga sayang gitu. Maksudnya dia hanya memahami seputar cinta itu hanya sebatas cinta. Orang baru bisa speak up itu kalau udah terjadi adanya masalah gitu. Dan itu kalau masalah tuh muncul ketika Ke kamera. ya masalah itu muncul ketika maksudnya kayak di akhir hubungan gitu. Kayak Aureli kan dia munculnya ketika dia udah jadi korban udah gede baru dia bisa ngomong. Terus kalau misalkan kasusnya artis itu malah yang jadi perdebatan itu anak sama orang tua karena orang tua yang ngerasa anaknya berubah gitu. Sedangkan si anak ini ngerasa enggak kok saya tetap jadi diri saya tetap mau sama dia gitu. Sedangkan orang tua dia ngerasa kayak dia tuh berubah gitu, nggak seperti hari-hari sebelumnya. Makanya itu kayaknya viralnya tuh gara-gara itu karena si korban ini nggak merasa dia sebagai korban child Korban grooming. child grooming. Iya, Kemudian betul ketika sekali Mbak Ida. lingkungan Korban tidak dalam child grooming ini korban justru yang menjadi penghalang tembok untuk keadilan itu. iya jadi Karena kayak isolasi tadi, ada proses isolasi, jadi sehingga dia menganggap bahwa yang benar itu adalah pelaku. Ada fase seperti itu yang repot. terus Iya, ini betul. kalau di media sosial tuh ada sekarang tuh lagi ngetren yang lagunya Aku Tanpa Butiran Debu itu jadi orang tua ngevideoin anak-anaknya kayak dulu kita pernah semesra ini waktu kecil. Nah sedih. sekarang udah gede anaknya kayak udah SMP usia SMP SMA itu anaknya udah makin Jauh. alergi tuh sama orang tua gitu. Itu yang Iya, Mbak betul. Sarah. Sedih aku. Iya dan ketika aku baca komentar terus ada yang komen mungkin dia emang usianya masih remaja ya dia ngerasa kalau iya kenapa ya waktu kecil kita bucin banget ke orang tua kita tapi pas usia kita udah remaja SMP SMA kita ngeliat orang tua tuh nyebelin banget karena mungkin dia ngerasa orang tuanya banyak ngatur gitu tapi ketika dia udah kuliah dia ngerasa Kembali kayak lagi. kayaknya aku bucin lagi deh sama orang tuaku mungkin ada kali anak tuh punya fase-fase Pas ditinggal nangis. iya pas Hasilnya udah nggak ada nangis mungkin fase-fase itu Kayak yang menarik lagu sih kan. apa lagu yang lagi rame itu si Protect itu loh. Si No. Lagu No. lagu sekarang. Iya, sekarang. Kamu nggak tahu ya? Ya Allah kalah sama yang tua. Lagu jadul Kayaknya selanjutnya kita perlu diskusi terkait parenting, Mbak Zara. Kayaknya selanjutnya kita perlu diskusi parenting nih. Parenting alam badalah. Oh, parenting alam udara. Oke. Vicky Alusro. Ada nanti Vicky Alusro. Itu nanti Oh iya, tadarus subuh. Atau Mbak Ning Laina mau bikin seri parenting alam badalah dengan semangatin. Kan anak saya masih kecil jadi belum melalui fase yang kompleks ya. Jadi saya nanti akan Biar belajar panjang banyak dari serialnya dari anak poros kecil sampai suhu-suhu. tua nanti. Oke, saya kira itu ya tanggapan dari pertanyaan Kak Dep Auli Rohman. Saya kira ini menarik ya. Tadi Kak Dep juga menyebut ini kayaknya dari kasus ya. Dari kasus, nah ini Sandi Logai pernah diviral di awal tahun kemarin, boleh di searching. Ini berangkat dari kasus. Jadi Sandi Logai. Apa sih respon kita terhadap lingkungan atau apa begitu dan iya tadi yang disebutkan dan Aide iya juga ya korban merasa itu benar gitu. Kita yang melihatnya itu adalah salah satu tindakan kekerasan ya. Tapi korban memperlakukan merasanya itu benar gitu. Benar. Itu gimana ya? Kayak yang diceritakannya Halimah tadi. Justru orang tuanya disingkirkan. Iya. Apa? Mbak Sulma, Oke, Mbak Sulma, terima kasih. Terima kasih. Belum. Sebelum Mbak Sulma, Pevi dulu udah pegang mic. Pevi. Silakan. Mbak Sulma nggak mau? Mbak Sulma, oke. Silakan Mbak Sulma untuk open mic. Open mic. Mic ini suruh apa ini? Halo. Ya, silakan Kak Sulma. Halo. Di sini masih sangat ramai, masih di sekolah soalnya mungkin. Oke, siap. Oke, aduh, selamat ya. Di chat. Di atas ya. Sebentar ya, saya bacakan dulu. Ini ya. Atasnya. Ya, jangan atas. Oke, atasnya. Karena baru saja kemarin salah satu murid saya perempuan
ketahuan mencuri uang orang tuanya untuk mengirimkan uang ke teman lelaki yang dikenalnya di Telegram. Waduh, tidak pernah ketemu, bahkan si lelaki berbohong terkait nama aslinya. Di depan murid saya mengaku namanya Jai, padahal nama aslinya Yogi. Si lelaki nggak mau komunikasi kecuali sama SMS. SMS ya. Hah? Kecuali SMS. Kecuali SMS untuk meminta telepon. Dimulai dari di teleponan itulah murid saya jadi sering diajak sleep call dan sampai ketahuan dipaksa kirim-kirim uang ke lelaki. Padahal si lelaki adalah laki-laki dewasa yang sudah bekerja. Ini masuk KBGO atau child grooming. Ingat saat diajak-ajak sleep call, bahasanya sudah aneh-aneh. Oke, ini muridnya kelas berapa ya? Tanya Mbak Sulma. Iya, Mbak Sulma, apakah bisa dikonfirmasi ini muridnya setingkat SDK atau tingkat SMK SMK, atau SMK usia 16. oh SMA? Oke. Silakan Mbak Mbak Fevi tadi udah pegang-pegang mic. Oh, Pepi di chat ya? Oke, ini Pepi jawab di chat ini. Ini kayak jauh-jauhan, Pep. Kalau untuk Lagi pelaporan kayak sepertinya lebih masuk di KBGO, tapi bisa jadi ada indikasi child grooming. Juga ada pelakunya orang dewasa dan ada indikasi memberi kenyamanan. Jadi satunya lagi yang laki-laki dewasanya itu sampai sempat apa ya? Itu kan dia mencuri untuk ngisi ke dana gitu kan. Iya. Lah itu tuh kayak bahkan ngajari money laundry ke anak didik saya itu. Jadi Wah, ini supaya nggak kayaknya ketahuan, kamu kirim ke kayak orang lain dulu, baru dikirim ke saya gitu. pemerasan gitu ya? Ada indikasi pemerasan ya? Ya, ini sebenarnya udah KBGO kompleks sih Mbak. Jadi situ ada indikasi sextortion, terus juga ada indikasi menipu, terus juga apa namanya manipulasi dan sebagainya itu udah lengkap banget ya di case KBGO gitu. Jadi kalau misalnya nih murid mau mengadu gitu ya, mengadu case ini bisa menggunakan apa sih namanya? Bukti-bukti mengumpulkan bukti-bukti chat itu lalu kemudian itu bisa diadukan sebagai case dari KBGO itu sendiri gitu. Ya, atau kalau sekarang seringnya kita juga sebut dengan KSBE ya, kekerasan seksual berbasis elektronik kayak gitu. Hanya kadang itu kan anaknya itu tidak merasa kalau dia korban begitu. Iya. Jadi kayak masih menutup-nutupi, itu nggak apa-apa, itu teman saya dan itu loh Mbak sampai gimana? Itu kayaknya hampir terjadi di semua relasi, Mbak. Terutama relasi romansa ya. Itu baik itu misalnya relasinya di online ataupun juga di dunia nyata gitu kan. Ya bahkan dalam pernikahan itu sendiri juga ada gitu kan. Ya merasanya disayang, merasanya ya mewajarkan lah gitu kan. Itu cara melindungi, cara menyayangi dan sebagainya gitu kan. Tetapi sebetulnya relasinya adalah relasi toksik gitu kan. Itu yang kadang gak disadari, apalagi kalau di posisi di mana dia itu apa ya, atau lingkungan kita juga masih menormalisasi hal-hal seperti itu sebagai bentuk-bentuk perlindungan, kasih sayang dan sebagainya gitu loh. Dan kadang ya dan polanya biasanya kalau toxic relation itu kan polanya dia akan berulang. Ada masa di mana kemudian dia dijahatin, kemudian ada masa dia dibaikin lagi, minta maaf lagi, itu berulang berkali-kali. Polanya seperti itu. Ya, semacam KDRT apa juga kan seperti itu, Mbak. Jadi emang ada pola-pola relasi toksik yang itu terjadi di segala relasi, terutama relasinya adalah relasi romansa kayak gitu. Yang kadang emang korban itu tidak merasa dia menjadi korban. Biasanya yang harus yang harus aware adalah orang-orang sekitarnya. Minimal mengingatkan, menjadi ruang aman dulu gitu. Karena kan tadi di awal-awal biasanya mereka tidak merasa dia korban sehingga tidak mau melapor, tidak mau mempermasalahkan persoalan itu. Nah, kadang orang-orang terdekatnya, entah itu orang tuanya, entah itu ini langsung judging dulu sehingga akhirnya bukan memantau malah jadi ngejauh gitu loh. Ini mungkin juga tadi menyambung di share pengalamannya dari Mbak Halimah gitu ya. Kadang parenting yang baik juga tidak menjamin anak itu terbebas dari child grooming ataupun juga kekerasan berbasis gender online gitu. Karena tadi biasanya di awal orang tua itu langsung dengan powernya atau orang-orang sekitarnya dengan power kayak aku nasihatin kamu gitu kan, jangan ini gitu, langsung
langsung kamu salah gitu kan. Tapi di posisi ini mungkin penting juga orang tua tuh kayak ndampingin dulu, lihat dulu polanya. Sampai si anak tuh benar-benar sadar kalau ini tuh udah nggak baik gitu. Tapi minimal anak ini terbuka dulu sama orang tuanya, cerita segala prosesnya. Tapi jangan di-judging di awal, karena kalau udah judging di awal atau langsung melarang, langsung membatasi, itu yang akhirnya bikin jarak antara anak dengan orang tua, sehingga orang tua atau orang terdekatnya nggak bisa ngontrol lagi posisi relasi korban dengan pelaku ini. Itu sih. Kenapa jadi? Oke, ya saya kira ini kasus kompleks sekali ya. Korban merasa ini benar. Kadang juga apa ya, maksudnya secara istilah tuh orang nggak aware gitu kalau ini tuh masalah child grooming gitu ya. Iya, Maksudnya, angel ngomongnya. iya, terus kan maksudnya selama ini kan Apa Indonesia yang kita tahu tuh kayak kemarin kan juga sempat viral soal Epstein file gitu ya, yang dimana ada kasus pedofil. Kalau pedofil tuh orang kayaknya lebih ini ya, lebih Karena kasusnya kayak nganggap familiar. itu kejahatan gitu ketimbang child grooming. Ini ada dari Mbak Nyai Halimah nih, ibarat melakukan misalkan 6 pasal berlapis ya, KBGO masuk pasal UITE, UTPKS dan child grooming masuk UITE. Nah, tapi ya ini tambahan juga, kadang untuk urusan child grooming khususnya di isu KBGO, kalau kita menggunakan undang-undang PPKS dan UU ITE, apalagi kalau sampai ada penyebaran foto-foto ya, foto-foto intimate gitu yang kemudian itu jadi bahan antara korban dan pelaku ini saling mengirim, itu juga hati-hati juga sebagai pendamping hukum, karena kadang nanti juga anak rentan kejerat undang-undang pornografi. Ini jadi kerentanan ketika melakukan pendampingan kasus KBGO, khususnya itu kalau kasus itu tuh berkaitan dengan ada foto-foto atau video intim. Iya. Karena kan dianggapnya adalah suka sama suka. Ya kayak gitu. Jadi emang hati-hati untuk mendampingi kasus KBGO ini. Dalam Kalau pengambilan KUHAP sekarang gimana, Pep? Hah? KUHAP sekarang. KUHAP sekarang, Katanya lebih blunder lagi. ya bisa jadi karena kan memang di KUHAP sekarang ya, apalagi kan kalau yang ngomongin tentang relasi suka sama suka kan juga sebenarnya di KUHAP lama kan juga udah masuk ya, udah masuk zina kan, kayak gitu. Itu juga kadang itu bisa jadi menjerat korban, karena kan kalau di hukum positif itu ngomongin concern itu pembuktiannya kadang suka diribetin gitu. Concern kan kalau kita kesadarannya adalah kalau nggak concern itu kekerasan, tapi kan untuk membuktikan concern itu kadang Susah. buktinya ini loh harus beneran ketemu celahnya gitu. Jangan sampai nanti korban jadi makin korban karena ketidakhati-hatian kita mencari bukti gitu. Oke, saya kira ini menarik diskusi hari ini. Aduh, ini kita mau break dulu apa gimana ini? Oke deh, Kak Lain, kita tarik napas dulu dengan profil Mubadalah. Iklan dulu. Iklan. Kok kayak langsung relate kan? Mubadalah ID merupakan representasi media Islam dan hak-hak perempuan. Hadir untuk menguatkan kapasitas dan otoritas ulama perempuan dengan mengusung perspektif mubadalah yang meneguhkan nilai-nilai kesalingan, kesetaraan, kerjasama, dan keadilan dalam relasi marital, familial, dan sosial yang lebih luas. Mubadalah ID juga hadir dengan tema perdamaian dan kebangsaan, keadilan gender, serta keberlanjutan lingkungan. Menyapa para santri milenial sebagai basis komunitas untuk bersama-sama mewujudkan kehidupan yang lebih islami, damai bermartabat, adil, dan maslahat. Sebagai media online, basis utama Mubadalah ID adalah laman website yang konten-kontennya disebarkan melalui berbagai platform di media sosial. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan TikTok Mubadalah ID. Konten-konten ini diproduksi bersama 300 kontributor dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Untuk
Untuk menunjang kerja-kerja media ini, setiap tahun Mubadalah ID mengadakan Festival Mubadalah, pelatihan kepenulisan dan literasi media sosial, dan pengajian kitab kuning bersama para ulama perempuan di bulan Ramadan. Bersama media Mubadalah ID, inspirasi keadilan relasi. Oke, baik. Kita lanjutkan setelah kita tadi rehat sejenak. Oke, kita berikan lagi pertanyaan atau kita buka. Oke, di Facebook nggak ada interaksi. Oke, baik. Gimana teman-teman, masih ada pertanyaan? Nah, ini siapa nih? Kak Abu Bakar, Kak Fatum. Oh, mau izin live. Oke, ini sudah mau masak. Oke, silakan Kak Fatum, selamat masak ya. Karena ini di Indonesia Timur sudah jam 4 ya. Sudah jam 4. Oke. Baik, teman-teman, silakan apakah ada yang mau berbagi, sharing atau mau bertanya di sekitar tentang chat grooming ini. Apa? Oke, kalau tidak ada, apa kira-kira yang perlu kita lakukan nih, teman-teman? Dan di medsos gimana, Fit? Interaksi konten cheat grooming di Instagram Mubadalah ID, barangkali ada interaksi dari komentar dari netizen. Cek ya. Tapi kalau beberapa kali kita bikin konten, beberapa kali kita bikin konten tentang cheat grooming ini, memang apa ya, lebih banyak yang setuju bahwa anak itu perlu dilindungi, terutama di dunia digital sekarang, kayak misalnya soal pembatasan usia, berapa usia anak harus punya medsos gitu, karena kan kayak tadi case-nya banyak juga yang parentingnya sebetulnya udah bagus, tapi kecolongan ketika mereka bermain media sosial misalnya gitu, dan banyak juga orang tua yang tanya ya, gimana sih cara supaya orang tua tuh tidak dianggap cerewet gitu ya, kayak tadi tidak dianggap banyak ngatur gitu ya ke anak-anak, dan anak-anak mau menganggap itu adalah sesuatu yang baik untuk dia. Nah, masalahnya kan kalau di usia-usia fase tadi ya, di fase remaja terutama, itu pengetahuan yang mereka dapatkan itu kan beragam ya, bukan hanya dari orang tua, tapi juga mungkin karena teman-temannya melakukan itu, misalnya teman-temannya bermain media sosial, sehingga ketika dia dibatasi untuk bermain media sosial, dia dianggap terlalu diatur misalnya dan sebagainya. Nah, mungkin Mas Dul dan Mbak Zahra yang menjadi orang tuanya sudah lebih lama gitu ya, yang udah punya remaja. ya. Aku juga penasaran sih Mbak, pola yang kayak gimana yang sekarang betul. dibangun oleh kakak-kakak yang sudah punya anak Karena remaja kita ini. ibu-ibu baru ya gitu. Justru kita butuh banyak belajar ya. Kita Betul. masih Karena newbie. di media sosial banyak yang bertanya gitu, gimana sih biar jadi orang tua yang nggak terkesan cerewet gitu, Yang tidak mengekang tapi juga tidak abai, gimana mungkin ya? ada tips-tips gitu. Silakan Mbak Zara. Katanya Terus habis itu anak pertama biar dia sukses ini. Ya, tetap sedekat nadinya tetap gitu. Memang saya tidak mengizinkan anak saya punya medsos sampai dia usia 13 tahun. Kadang-kadang kan orang tua itu ini ya, genit ya. Anaknya dibuatkan akun sama orang tuanya. Ikut kayak artis-artis gitu loh. Kayak artis-artis itu. saya dong Mbak Zara, ampun. Langsung kena hitop di statement pertama. Terus. Ya, jadi satu itu ya, tidak mengizinkan anak pertama saya punya medsos sampai dia usia 13 tahun, atau sampai dia mondok-mondok pun juga tidak boleh bawa HP. Jadi dia
pegang HP itu ketika liburan dan buka. Yang kedua, membangun bonding. Jadi saya mengajak anak saya itu untuk terbuka dalam hal apapun. Bahkan kemarin pas Valentine itu dapat coklat, dia cerita. Dapat coklat 2 dari si A, si B, namanya ini dari ini. Jadi seterbuka itu, dan saya senang ketika bisa membangun kepercayaan dengan anak. Artinya dia punya rasa percaya terhadap orang tua sendiri untuk bahkan hal-hal yang sangat privasi ya, yang sangat pribadi. Terus mungkin saya juga belajar dari parentingnya Bu Nurofiah ke anak-anaknya, sering sharing juga Bu Nurofiah, Pak Fagi juga. Jadi bahkan anak kedua saya sampai hari ini tidak punya medsos kecuali game juga. Kemarin isu rame Roblox, saya larang dia main Roblox, ya dia ini ikut. Jadi hanya game-game tertentu yang dia pakai. Yang kedua ada kontrol itu ya, kalau di kontrol email yang terhubung dengan email orang tua, itu saya pakai. Jadi ketika anak saya download apapun itu, langsung notifnya ada di email orang tua. Itu salah satu bagian dari kita mengontrol perilaku digital anak-anak. Terus yang terakhir mungkin teknologi semakin kesini semakin ini ya, terus bergerak, berubah. Dan kadang-kadang kita tidak bisa mengikuti perubahan itu. Jadi mau tidak mau ya harus menyesuaikan dengan perubahan teknologi. Ada hal yang ketika kita tidak tahu, ya jangan segan untuk bertanya atau belajar. Saya tidak bisa bikin konten ngedit video, nah saya lebih jago ngedit video, bikin konten di aplikasi CapCut atau Canva itu lebih jago, dan saya tidak segan-segan untuk tanya gimana caranya, bagaimana belajar. Minimal anak itu punya ruang untuk mereka cerita, meskipun hal yang receh, atau meskipun saya tahu cara bikin konten itu seperti apa. Karena tiap hari saya juga kerja di media, tapi minimal mendengarkan anak cerita dengan dunia yang sedang dia geluti, yang dia sedang sukai, ya mereka merasa didengarkan, diperhatikan. Atau anak kedua saya sedang senang main bola, futsal. Jadi meskipun capek ya kita dengerin dia main futsalnya dengan siapa, melawan tim mana, dia di bagian apa. Saya nggak paham bola, tapi ya dengerin aja. Mendengarkan apa yang sedang disukai oleh anak, karena dengan dia didengarkan, diperhatikan, ada tempat anak untuk bercerita. Jadi tidak lari ke mencari perhatian dari orang dewasa lain atau mencari perhatian di media sosial. Itu sih bensin cintanya, tangki bensinnya itu harus kita full, dan kita harus memahami bahasa cinta anak-anak itu apa ya. Kita orang tua yang harus bisa memahami itu. Ini itu sih juga menarik nih sebagai orang tua nih. Saat ini anakku yang nomor pertama 8 tahun itu sudah seperti merasa menjengkelkan punya ayah. Jadi ayah ini ngatur aja, ayah ini selalu gitu. Nah, ini fase-fase awal kali ya, menjadi refleksi bagi saya orang tua, kayaknya kurang ada komunikasi yang bondingnya belum dapat nih gitu. Jadi ya saya kaget ketika Kupi misalnya Kupi anakku ya, bukan Kupi Kongres Ulama Perempuan. Kupi bilang saatnya, kok ayah sekarang sering ngatur sih, kok ayah sering selalu harus gitu ya, misalnya suruh mandi gitu, atau misalnya suruh sholat gitu, atau TV harus dimatikan saat jadi ayah banyak peraturan lah, kira-kira begitu. Nah menurut saya itu bangun bonding ya, tapi bagi anak kok tidak nyaman. Bagi anak tidak nyaman karena saya mungkin dididik seperti itu. Iya. Kayak gitu. Kita menduplikasi didikan orang tua. Nah ternyata kita ada gap antara gen alfa ya sekarang tuh ya, yang alfa gap gen generasi. Nah saya belum menemukan parenting yang cocok menyesuaikan dengan saya gen milenial. Milenial apa ya? Baby boomers, jangan-jangan kamu. Ya, saya mendefinisikan apa boomer ya? 86 ya? 80. Milenial. Enggak milenial, Kang. Oh, ini Fitri nih.
Nah, saya generasi milenial dengan mempunyai anak generasi alpha itu belum tahu cara komunikasi yang efektif, membangun bonding tadi ya. Mungkin apa ya bagi saya kira tadi Mbak Zara mungkin memberikan contoh ya. Tidak mengizinkan tapi itu kan bagi anak-anak yang punya itu Mbak yang nggak manut apa ya bahasanya ya. Yang punya pendapat Untuk pribadi. komunikasi kali ya. Oke. Kok bisa sih Mbak Zara nurut gitu? Iya, Maksudnya aja deh punya cara itu aja punya mengkomunikasikannya itu apa gimana? gitu. Kan anak remaja kan nggak anti dikekang kan? Setahu Sekarang saya. sudah punya. Dulu ini apa dia pengen punya HP. Nah, itu kita bangun apa istilahnya negosiasi ya. Saya Oke. mau berikan kamu HP, tapi tolong jangan punya medsos. Hanya untuk nyari. Dulu kan pandemi kan. Zaman pandemi pekerjaan semuanya harus di HP, di WhatsApp group. Sementara saya sering keluar jarang di rumah gitu ya. Dia butuh HP. Kelas 4 itu pas zaman 4 5 itu saya sudah belikan HP yang ini ya, merek Cina yang murah gitu ya. Cuma saya bilang gini, jangan bikin medsos. Jangan bikin akun. Jangan bikin akun. Jadi dia tidak punya akun medsos apapun ya, pure hanya untuk belajar gitu, untuk mencari referensi, untuk mengerjakan tugas-tugas. Nah, karena saya cek ininya, karena pengetahuan anak segitu kan belum bisa bikin password, belum bisa bikin cara mengamankan HP. Bahkan sekarang pun saya tahu ininya, buka kuncinya itu polanya tahu ya, dikasih tahu sama dia nih kunci polanya, terus cerita ini dia punya akun ini gitu. Walaupun kadang-kadang ketika bikin story ya tetap dikecualikan. Ketika bikin story Ternyata problem nasional itu. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Zara sharingnya dan saya kira kita yang punya generasi milenial ya, yang punya anak saya kira punya pengalaman yang sama. Tapi ya setidaknya kita membangun bonding itu hal yang paling penting bersama anak-anak ya. Saya misalnya Kupi dengan cara Kupi berkegiatan eksternal di luar sekolah. Saya dengan cara les nari apa ya saya ingat betul saat ada seorang teman coba habiskan anak-anak itu di luar sehingga dia berkeringat begitu. Jadi sehingga misalnya capek jadi nggak mikirin HP jadi mikirnya pengen tidur atau pengen makan begitu. Saya sih kayaknya begitu. Jadi membangun bonding dengan kegiatan-kegiatan anak di luar sekolah kayak les nari, les musik, bahkan les musik. Kalau ada les golep aja saya lesin golep tuh. Adel. Les golep. Nah saya nggak bisa musik, ibunya apalagi. Anak pengen les musik diturutin, kurang apa coba Fit? Oke baik, terima kasih teman-teman sudah bersharing. Nah saya kira berapa orang lagi yang ada di Zoom? Ada Mbak Laila SM, monggo Mbak Laila barangkali ingin berbagi. Lalu ada Mbak Siti Koma. Hah? Oh Istiqomah. Ya Mbak Istiqomah barangkali mau share tentang child grooming ini. Lalu Mbak Suci Wulandari dari Lombok. Lalu Mas Udin, Mbak Atika Janet Khairunisa. Oh, Udin. Mbak Zenit, monggo Mbak Zenit, Mbak Istiqomah, Mbak Laila, Mbak siapa lagi Mbak Suci untuk sharing atau untuk bercerita. Oke, nggak ada ya. Oke deh, kalau nggak ada kita sudah hampir jam 3, kurang 30 menit. Share boleh Pak? Silakan, monggo. Lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini temanya menarik banget mengenai child grooming. Ini suaranya kedengaran kah? Cocok, kedengaran banget. Ya, ini kita juga ini saya di Pekanbaru. Pekanbaru. Oke. Ya, child grooming itu secara tidak langsung
di kampus kami sendiri pernah terjadi rupanya, dan Hmm. itu juga terjadi karena adanya relasi kuasa tadi, Pak. Iya, iya, iya. Ya tadi yang dibilang otoritas kesalehan tadi itu, kemudian Oh, strategi mereka mendekati. Nah, ini kan kasusnya ini kan mahasiswa yang jadi korban, pelakunya itu eh, orang soleh lah yang oh ya kasus itu ya, pembacokan itu ya, Kak ya? Bukan? enggak, ya, kan lain lagi. Beda lagi. Oh, oke. Lain lagi. Beda Ya kok. itulah. Makanya Oh, yang hal-hal yang seperti ini seharusnya bisa kita edukasi bersama gitu loh. iya, iya, Sekarang betul, betul, betul. harapannya karena kan yang kampus itu kan mencetak generasi, tetapi kenapa kok tindakan-tindakan kekerasan itu terjadi, baik itu di ranah online-nya, yang digitalnya maupun di ranah eh, dunia nyatanya. Ya, yang kasus terakhir ini ya trigger daripada kasus-kasus sebelum-sebelumnya mungkin terjadi itu. Ya, harapannya ya gimana ya, untuk mengedukasi bersama agar eh, generasi emas yang kan opennya ini kan generasi emas ini tahun 2000 berapa itu kan yang Iya. mahasiswa sekarang ini kan generasi emas, tapi kalau misalnya sudah terpapar dengan perilaku-perilaku yang ke arah eh, kekerasan itu, tentunya kan generasi yang dihasilkan generasi yang nggak sehat juga. Iya, iya, iya. Dan gimana tuh caranya agar bisa, pertanyaan saya ini, ketika yang pelakunya itu orang-orang soleh ini, cara agar mengawal hukum agar berpihak pada korban ini gimana? Kadang-kala kan atas nama dia sosok figur saleh, penegakan hukum itu susah banget. Secara pribadi mungkin, tetapi secara kelembagaan belum ada. Ya bagaimana tuh caranya tuh secara mubadalah seharusnya. Oke, saya jadi ingat Mbak Laila ini. Halo Ya, Mbak Laila. ya Mas. Setelah Pak Alif dibuka gimana? videonya, Biasanya bersama-bersama. ya ada nanti di rumah lah bersama. Ya, Ini gitulah. alumni Warna-warni. PAR tahun 2000, alumni PAR tahun 2012 di Kuningan. Ya, Oke, saya kebetulan silakan Kak Lain untuk menanggapi bagaimana caranya kalau ada kasusnya tokoh ya, agama seperti kayak di ya, kemarin di Jombang kali ya. banyak banget. Silakan Kak Lain. Dia ketegasan dari pengambilan keputusan itu seperti apa sebenarnya seharusnya bisa dihadirkan keadilan yang hakiki itu terjadi, dapat. Bukan hukum itu jangan sampai tajam ke bawah, tumpul ke atas. Lama-lama kan triggernya ya seperti kasus yang terjadi yang kalian dengar itu gitu loh. Ya, ya. Kondisi atmosfer yang nggak sehat jadinya ada. Ini minta saran versi mubadalahnya piye agar bisa Kalau versi mubadalah dipraktekkan di silakan sini. dari teman-teman tim Monggo, mubadalah. Kak Lain dulu, Kak Lain dulu, silakan. Kalau saya mungkin bisa sedikit memberi saran sih, lebih tepatnya saya akan menggambarkan bagaimana kondisi di berbagai pesantren yang pertama terjadi child grooming itu sangat sulit untuk menembus hierarki otoritas kesalehan itu, Bu Naila. Betul banget. Iya, itu memang problem kita ya. Terutama pesantren yang memang sudah pernah terjadi seperti itu dan pelakunya adalah salah satu petingginya, itu otomatis memang berarti sistemnya di situ memang tidak baik gitu. Kecuali kalau terjadi di lingkungan pesantren tapi pelakunya guru, itu biasanya masih sangat better, bisa di dirunut ya, maksudnya bisa dilaporkan dan lain ditindak lah seperti itu. Tapi kalau sudah pelakunya adalah salah satu petinggi atau apalagi yang punya otoritas kesalihan, itu memang sulit untuk Ya, ini ditembus. awal mulanya diajak untuk berdakwah, menemani dakwah, kemudian ada panggilan-panggilan istimewa gitu, anak soleh gitulah. Untuk karena dia sosok yang jadi korban ini memang santun dan lain-lain, nggak nyangka juga. Dan anak itu memang nggak nyangka kalau toh orang yang jadi idolanya malah melakukan. Nah, triggernya juga ya itulah pokoknya terjadi, gimana dia mendominasi
ketika anak itu ada telepon dari orang tuanya dan si pelaku ada di sampingnya, dia nanya, tadi nggak ceritakan hal-hal yang kita saya cerita dan lain-lain. Nah, itu cara mengatasinya itu loh versi Mubadalah itu, tolong gimana Mbak agar ya maksud saya itu keputusan yang dari versi lembaga ini turun. Gimana bisa kita kasih saran yang strategi gimana agar bisa keputusan tadi itu berkeadilan bagi khususnya lagi kan kalau kasus kekerasan itu kan ngarahnya kepada bagaimana korban kan terlihatnya bukan pada pelaku. Nah, yang Iya, iya. model-model itu versi Mubadalahnya itu loh Mbak yang saya pengen tahu. Memang Ya. susah banget ini. Apalagi dia tokoh soleh, Pendampingan. kemudian dia juga berprestasi lah, bolak-balik ke Iya. Baitullah lah, Tadi dan lain-lain lah itu jadi opini di penggiringan. Maaf ya, sekedar sharing. Iya, ini kalau pelaku atau anak masih bersama dengan pelaku itu memang susah untuk melakukan advokasi karena anak masih dalam pengaruh atau manipulasi dari pelaku. Siapapun itu ya pelakunya. Jadi kalau untuk mengadvokasi memang harus dipisah dulu. Tidak ada pengaruh dari si pelaku. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan otoritas yang lebih tinggi dari si pelaku. Misalkan dia pengurus organisasi keagamaan di tingkat cabang, maka harus tingkat wilayah untuk menegur atau memberi sanksi. Kalau pengurus di tingkat wilayah, berarti tingkat atasnya di pengurus yang lebih tinggi. Itu kalau dalam struktur organisasi keagamaan. Kalau dalam struktur keluarga, misalkan ada orang yang lebih dihormati di keluarga itu, entah tokoh adat, entah tokoh agama, entah tokoh masyarakat, itu juga bisa meminjam orang untuk, kecuali kalau misalkan kasusnya sudah sangat tadi ya sudah masuk ke ranah pidana kekerasan seksual ya maka melakukan advokasinya juga akan berbeda penanganannya gitu. Jadi tergantung pada bagaimana pola relasi yang sudah terbangun, kemudian ini korban apakah masih berada dalam pengaruh pelaku. Kalau masih ada di sekitarnya susah untuk ini bahasanya tadi itu masih terisolasi ya, susah. Apapun yang dilakukan merasa benar, merasa tidak ada kesalahan atau merasa baik-baik saja. Sementara yang lain orang di luar mereka menganggap itu adalah bagian dari cheat grooming lah, bagian dari pelecehan, kekerasan, manipulasi dan lain sebagainya. Itu Bu Laila. Barangkali ada teman-teman yang mau nambahkan. Ada lagi, udah tahu saran kami. Itu masih berlangsung ya Bu sampai sekarang? Ya, masih berlangsung. Anaknya sudah menjauh, cuman si ini nih mencari cara, pengen ketemu, katanya pengen minta maaf lah, apa segala macam. Ini kan dia juga pernah ada cerita dampak dulu pernah dia melihat terjadi di pesantren itu tersimpan di alam bawah sadarnya. PTSD. Ada ini enggak di Pekanbaru Bu, kayak semacam Women Crisis Center WCC, layanan pendamping. Biasanya kalau layanan pendamping itu kan menyediakan pendampingan secara psikologis untuk memulihkan trauma. Ada layanan pendampingan hukum, bagaimana caranya untuk menggugat ya, menindak pelaku agar tidak ada korban-korban yang lain atau agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Kalau Women WCC layanan pendamping belum ada ya langsung ke Komnas Perempuan. Komnas Perempuan juga biasanya menyediakan layanan bisa call center tuh ya, hotline ya, untuk konsultasi. Kalau korbannya laki-laki minimal konsultasi. Kalau korbannya laki-laki Komnas Perempuan bisa ya? Bisa. Oh, bukan hanya perempuan aja ya dilayani. Kalau misalnya korbannya itu kekerasan tadi, korbannya itu perempuan, laki-laki juga bisa ya pasti. Bisa boleh. Oke, terima kasih Bu Lele. Terima kasih Mas Bul. Ya sehat-sehat di Pekanbaru. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi ke Pekanbaru.
Ya kemarin yang terakhir Bu Maria Ulfa udah kesini, ada acara dari Komnas beliau. Oh ya 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 ya. Ya beliau komisioner, ketua komisioner. Oke, Makasih ya. terima kasih juga Mbak Lela, sehat-sehat. Oke, baik, di sisa waktu ada waktu 20 menitan lagi ya. Oke, saya minta tanggapan dari Bu Nyai Rojiko. Ini saya kira penting tanggapan dari beliau untuk menanggapi tentang child grooming yang punya pengalaman mendidik 3 orang anak dewasa. Silakan Mbak Rojiko, apa sih tip-tip untuk menjauhi dari atau komunikasi anak ya, orang tua dan anak, parenting gitu. Halo Bu Nyai Rojiko, open mic-nya. Halo, saya baru gabung Dul. Saya telat, nggak tahu lagi apa yang diobrolin. Langsung aja Yeay. open mic, Mbak Iko. Langsung Open open mic mic. aja tentang parenting anak yang Mbak Iko kan gen boomer gitu ya. Eh, Iya, membesarkan apa yang harus grooming, saya ini lagi apa ngobrolnya tentang apa temanya nih? Saya sharing nggak tahu. sharing Sharing parenting. Oh, sharing parenting. Iya. Tadi obrolannya apa dulu nih? Nanti nggak nyambung Ya, lagi. tadi banyak Parentingnya soal tapi bagaimana apa? apa sih yang perlu kita uraikan masalah bersama tentang child grooming. Nah, ini kan salah satunya adalah parenting. Yang paling penting dalam menghindar dari child grooming itu adalah parenting. Bagaimana membangun bonding orang tua dengan anak, membangun komunikasi dan membangun trust kali ya, orang tua dan anak begitu. Nah, Mbak Iko selaku orang tua 3 anak Gen Z, remaja. Gen apa? Gen Z. Nah, Mbak Iko selaku Bobby Bomber, anak-anaknya Berapa Gen ini? Z Minta 3. respon tapi. Gimana Ya, Mbak Iko cara komunikasi dengan anak supaya anak itu lebih percaya dengan orang tua atau lebih apa ya, terbuka? Saya kira begitu. terbuka ya. Ah, ah. Ya, terima kasih Bang Dul. Ini sebenarnya kalau untuk menemani ya, untuk parenting anak-anak itu apa ya? Memang kalau teorinya kayaknya gampang, tapi ternyata di prakteknya itu tidak semudah apa yang kita lakukan gitu. Saya S2-nya pendidikan anak usia dini. Jadi apa teori-teori tentang pengasuhan anak, tentang bagaimana kemudian apa mengawal terkait dengan perkembangan anak itu sudah ada gitu, dan itu tantangannya saat itu pas bersamaan dengan anak-anak saat itu masih usia balita, masih anak-anak, bahkan kemudian saya hamil waktu itu ya, lagi S2 kemudian saya hamil, dan kemudian saya punya anak 3 yang ketiga-tiganya itu berbeda gitu ya, berbeda karakternya, dan tentu ini tidak mudah. Mungkin kalau untuk yang anak pertama seolah gampang gitu ya, karena anaknya nurut gitu apapun yang kita ini kan mengikuti, kemudian juga proses itu. Tapi begitu punya anak yang kedua, ini tantangan terbesar nih, karena apa yang apa namanya, bahkan kemudian teori-teori tentang pola asuh anak itu sudah diterapkan semua, dan ternyata tidak mudah gitu, tidak semudah itu dalam menerapkannya, karena punya anak yang luar biasa aktifnya nggak kira-kira, dan kemudian juga apa yang kita apa namanya kita sampaikan ke anak, justru anak itu akan menyikapi sebaliknya. Saat kita meminta anak melakukan apa, dia akan melakukan yang sebaliknya. Nah, ini tantangan terbesar ya buat terutama saya gitu ya, bagaimana kemudian pola asuh yang pas gitu ya terhadap anak yang seperti ini. Dan kita sering ya memang utamanya adalah kita komunikasi dengan pasangan kita. Karena kita mengasuh anak itu kan tidak sendiri ya, bukan hanya tugasnya ibu dan bukan hanya tugasnya ayah gitu. Nah, saya kebetulan memang saat itu punya keterbatasan waktu gitu ya, bersama dengan anak-anak, jujur nih ya Dul ya. Kalau sekarang saya Iya. punya banyak waktu, tapi anak-anaknya sudah nggak ada, ini makanya agak masalah. Dulu saya luar biasa untuk waktu buat anak itu sangat terbatas, tapi saya selalu kalau ada di rumah saya selalu akan komunikasi ya untuk dengan anak, dan juga ternyata
kita selalu walaupun ya teori itu tidak kadang-kadang prakteknya tidak pas, tapi itu juga ada beberapa yang pas juga. Misalkan kita harus melakukan dialog gitu ya, punishment dan lain. Punishment itu ada reward dan punishment. Saat kemudian anak-anak karena dulu kan saya punya anak dan kemudian bukan hanya saya komunikasinya, tapi juga dengan guru kelas dan juga psikolog sekolah itu komunikasi karena memang luar biasa anaknya ya yang harus mendapatkan penanganan luar biasa, dan itu akhirnya ada konsep sesuai dengan teori itu, konsep reward dan konsep punishment. Dan ini penting untuk dilakukan bukan hanya mungkin orang tua yang punya anak butuh perhatian khusus, tapi untuk anak-anak yang lain juga kita penting untuk membangun komunikasi antara pasangan kita dan juga antara pihak sekolah gitu ya. Nah ini penting, kita nggak hanya ke sekolah itu menanyakan bagaimana hasil belajarnya, tetapi kemudian bagaimana perkembangan anak kita di sekolah juga. Dan kita penting untuk juga mengapresiasi anak, kemudian kita juga mengajak dialog gitu ya. Kita tidak pernah jangan memaksakan anak sesuai dengan kehendak kita, tapi justru kita ajak komunikasi, ajak diskusi. Itu sih Bang Dul gitu ya, penting untuk melakukan itu. Dan tentu Mbak Iko, terima kasih atas tadi kan ada soal reward dan punishment ya. Kira-kira betul. Nah kira-kira apa sih bentuk punishmentnya ya? Tadi kan reward oke lah, kita berikan apresiasi. Tapi kan kalau punishmentnya kekerasan gimana? Enggak, punishment bentuknya bukan punishment, reward dan punishmentnya juga tidak ini. Kita biasanya disepakati karena waktu itu contoh saya di sekolah itu, jadi dia sukanya apa? Kita harus tahu bersama nih kesukaan anak ini apa dan apa yang tidak disukai. Nah itu rewardnya. Jadi kita akan kasih reward sesuai dengan yang dia sukai itu. Kemudian punishment itu kita tidak memberikan apa yang misalkan kita itu sih. Jadi kita lebih harus memahami konsep apa yang dia sukai dan tidak disukai itu untuk memberikan berarti dan punishment. Lebih soal kesepakatan betul, gitu ya. Betul. Dia tidak mendapatkan ini saat dia melakukan itu. Gitu. Tapi teorinya itu reward dan punishment gitu ya. Iya betul. Dan itu tetap komunikasi dengan pihak. Oke. Terima kasih Mbak Iko atas Bunya Iko atas tanggapannya dan memberikan sharing ya pengalaman seorang tua membesarkan 3 anak yang sudah remaja-remaja. Sekarang sudah remaja-remaja dan juga punya tantangan sendiri yang remaja-remaja ini komunikasinya. Teman-teman masih ada sisa waktu 15 menit lagi. Ini kayaknya dedenya. Halo. Sudah. Oke, mungkin kita saatnya closing statement kali ya. Monggo Mbak Lain, Ning Lain. Aduh, saya bingung soal ini. Silakan untuk memberikan closing statement di Overthink Club yang ke sesi yang ketiga ini. Monggo. Oke, terima kasih. Mungkin dari saya cuma berpesan kepada kita semua dan terutama untuk diri saya sendiri. Setelah ini saya belajar banyak sekali dari teman-teman di Jamaah Zumiyah ini. Semuanya punya pengalaman yang luar biasa terkait child grooming. Maka saya menyadari beberapa hal, di antaranya adalah yang pertama, terkadang upaya apa yang sudah kita lakukan atau upaya apapun yang sudah kita lakukan itu tidak bisa membendung sebuah kejahatan. Jadi kalau dulu ada slogan di berita itu, kejahatan bukan hanya karena niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Nah, kesempatan ini adalah termasuk diantaranya bagaimana kita sebagai mungkin orang tua, sebagai pengasuh, sebagai pendidik itu memberikan ruang-ruang celah-celah kecil untuk memungkinkan child grooming itu tumbuh begitu. Nah, sehingga mungkin yang bisa saya pelajari adalah kita tidak bisa jumawa ya. Kadang kita udah merasa oke, parenting saya udah bagus, oke, pengasuhan saya, pendidikan saya kepada murid-murid saya sudah bagus. Tapi kita tidak bisa jumawa, kita harus terus mau belajar. Apalagi sekarang juga zaman digital, kejahatan sudah tidak lagi terpetakan dengan rapi. Maksudnya kita tidak bisa melihat kejahatan itu secara begini tidak bisa. Tapi sudah justru jauh lebih dinamis daripada apa yang kita pikirkan. Maka kehati-hatian kita sebagai pendidik, sebagai orang tua maupun sebagai penyelenggara pendidikan begitu, itu cukup
cukup penting di sini begitu. Kemudian juga menyadarkan secara kolektif terkait child grooming ini di semua ruang-ruang apa yang bisa kita lakukan. Jadi melakukan apapun yang bisa kita lakukan secara kolektif, tidak hanya sendiri, karena kalau sendiri itu susah. Itu. Terima kasih Mungkin Kak itu Lain. Pak Abdul Ya, ini. ya, terima kasih. Jadi kuncinya adalah kolektif, kerjasama, berbagi peran. Itu saya kira Iya, kuncinya ya. betul. Oke, tadi teman-teman mau ada yang mau closing statement? Cukup? Cukup. Oke, Aida, saya silakan ke Aida untuk closing statement sampai tutupan. Sampai 2. Ya, udah gitu aja intinya diskusi kita kali ini menurutku lebih seru ya karena kita ngomongin ini isu yang ternyata dekat banget ke kita soal parenting, soal masalah-masalah juga yang mungkin potensi untuk kita hadapi itu lebih besar gitu, apalagi kita yang punya anak-anak yang masih kecil gitu. Tadi juga Ning Lain juga sudah menyampaikan banyak hal apa saja kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika anak menjadi korban child grooming, terus apa yang sebaiknya kita lakukan gitu, upaya-upaya apa yang seharusnya kita bisa advokasi untuk masalah child grooming ini. Nah, untuk itu teman-teman perlu kita ingatkan untuk minggu depan kita juga masih ada 1 kali ngaji Overthink Club ini dengan tema mental health. Nanti di situ juga ada Mbak Viro, ada Kak Zenit juga di sini, ada Bu Nyai Halimah, nanti juga yang akan membersamai kita. Jadi teman-teman jangan lupa ya untuk minggu depan waktunya seperti biasa di jam 13.00 sampai selesai. Mungkin itu aja. Kalau ada salah-salah kata dari ya, kita foto bersama dulu ya teman-teman yang mau buka kamera, monggo. Silakan. Open cam. Tunjukkan pesanan. Oke. Oh, ya. Ya. Oke. Sudah. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih ya teman-teman. Kalau ada salah-salah kata, iya, kalau ada salah-salah kata dan perilaku mohon dimaafkan. Sama-sama. Terima kasih atas waktu dan Ya, ruangnya. makasih. Ibadahnya keren-keren. Sampai jumpa minggu depan. Ya.